Ada 63 adegan. Detik-detik tahanan rutan Polsek Kumpeh Ilir tewas dianiaya polisi terungkap saat rekonstruksi. Wah, gitu amat ya. Ada 63 adegan dilakukan dua anggota polisi dalam rekonstruksi tersebut. Dua anggota polisi, Bribka Yuyun Sanjaya dan Brigadir Faskal Wildanu Putra, tersangka kasus penganiayaan seorang tahanan bernama Ragil Alfarisi, 22, di rutan Polsek Kumpeh Ilir. Dihadirkan langsung di Polsek Sungai Gelam mengikuti rekonstruksi. Ada 63 adegan dilakukan dua anggota polisi dalam rekonstruksi tersebut. Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Jimmy Fernando mengatakan, rekonstruksi pembunuhan dilakukan dua anggota polisi dilakukan di Polsek Kumpeh Ilir. Kami penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum Muaro Jambi telah melakukan rekonstruksi ulang atas peristiwa kematian Ragil di rutan Polsek Kumpeh Ilir, kata Jimmy Senin 7/10. Kasipidum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Oktarini Prinati mengatakan sudah melakukan rekonstruksi dengan lancar, yang mana tersangka ini merupakan anggota polisi. Saat ini kita lakukan rekonstruksi dikarenakan masih kurang petunjuk, dan ini sudah dilakukan, semoga mendapat petunjuk lebih dari hasil rekonstruksi ini, kata Oktarini di Mapolsek Sungai Gelam, Senin 7 Oktober 2024. Menurut dia, dari hasil rekonstruksi bisa menguatkan bukti dan meminta saksi pidana atau saksi ahli yang mengakibatkan nyawa Ragil meninggal. Media, baik itu dari media nasional, media provinsi dari Jambi maupun media lokal dari Kabupaten Muaro Jambi. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan rekonstruksi dugaan pidana yang dilaporkan di Polsek Kumpeh Ilir terkait ditemukannya seorang laki-laki yang ditemukan dalam keadaan tergantung di Mapolsek Kumpeh Ilir. Hari ini kami dari penyidik bersama penuntut telah melaksanakan rekonstruksi ulang dengan TKP yang memiliki kesamaan bentuk dengan TKP sesungguhnya. Untuk rincian mengenai pelaksanaan rekonstruksi akan disampaikan oleh Kasipidum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Berapa adegan, Pak? Pak, alasan dipindahkan ke Polsek Sungai Gelam? Untuk alasan keamanan, baik itu dari peserta rekonstruksi maupun dari saksi dan tersangka. Nanti silakan ke Kasipidum. Izin, selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih. Hari ini kita rekonstruksinya sudah berjalan dengan lancar. Izin, saya berdiri di sini atas dasar koordinasi. Pak Kasat sudah menayangkan surat SPDP yang awalnya belum ada identitas, tapi setelah kita lakukan koordinasi dan sudah ditetapkan tersangka dan sekarang ditahan di Polda Jambi. Pelakunya adalah seorang polisi. Kalau pasal nanti masih kita bicarakan ke depannya, dan kita sudah melaksanakan rekonstruksi apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku. Dan di sini saya hanya tetap pada pendirian apa yang sudah terjadi tadi, dan kami akan mencari perkembangan baru untuk kedepannya supaya bekas tersebut ada titik terang dan masih mau mencari bukti lain petunjuk, yaitu mungkin bisa menambahkan saksi pidana ataupun saksi ahli yang bisa menerangkan akibat dari perbuatan kedua pelaku tersebut. Berapa adegan? Kalau adegan yang sudah ada tadi, izin 63. Ya. Motifnya apa? Motif apa, Pak? Motif pembunuhannya, Bu? Motif pembunuhan secara garis besar sebenarnya penyidikan Kumpeh Ilir itu kan tidak melakukan penyidikan ya, Pak. Tapi mungkin para pelaku saat itu ingin menangkap seseorang karena dituduh maling laptop. Tahu saya gitu, maling laptop. Penangkapan di luar prosedur itu bisa dilakukan? Kalau masalah di luar prosedur mungkin iya, tapi selanjutnya itu kan kewenangan penyidik. Karena kalau saya kan selaku penuntut umum
penyidik nanti bisa menambahkan. Dia pada saat interogasi itu ada kekerasan, Bu? Yang jelas korban diinterogasi sehingga akibatnya meninggal dunia. Ada berapa Bu, adegan keberapa itu, Bu? Kalau kekerasan yang bisa menjelaskan mungkin saksi ahli ya. Nanti kita tetap BAP saksi ahli dan sebagai petunjuk kita di dalam persidangan nanti. Berarti dewasa. Bu, adegan keberapa, Bu, tadi, Bu, untuk tindakan kekerasan, Bu? Kan ada kekerasan di bagian kepala, apa itu diperagakan? Iya, Bu. Kalau itu kan cukup saksi ahli nanti menjelaskan. Tadi diperagakan, Pak. Adegan keberapa itu, Bu? Adegan keberapa yang di kekerasan itu, Bu? Kalau Pak pelaku itu masih kita mencari keterangan dia, ada ngomong 2 kali, ada ngomong cuma ninju, nanti kita kembangkan lagi. Adik-adik tolong sabar ya, karena ini Itu digantung, Bu. Adegan digantung diri tidak diperagakan ikat pinggangnya punya siapa itu? intinya gini, kalau tali pinggang punya siapa, yang jelas tali pinggang jadi alat bukti. Sebagai alat bukti itu punya siapa, yang jelas malam itu pelaku ada 2 di sini, korban 1 dan yang jaga di pos ini 1 lagi tidur. Dan selanjutnya baru dicari lagi alat bukti lah. Bahkan dengan koordinasi kami dengan penyidik di sini, kami akan mencari alat bukti yang kuat supaya kita bisa berkas ini naik ke pengadilan. Itu digantung, Bu. Saksi yang dihadirkan hari ini, Pak? Kalau untuk sekarang tadi Yanto, kalau Agil korban ya, Yanto 10. Ada anggota dari saksi? Ya anggota, banyak anggota. Bu, itu digantung masih hidup atau sudah meninggal digantung, Bu? Kalau pada saat itu sudah mati. Sudah mati digantungnya? Udah meninggal. Sudah meninggal ya? Berarti akibat kekerasan tuh, Bu, ya? Meninggalnya akibat kekerasan, Bu, ya? Kekerasan. 2 pelaku ini. Dari hasil itu tadi. Kalau jelas korban meninggal. Kalau kekerasan dia ada mukul, tapi berapa kali masih kita lihat bekas. Berarti meninggalnya akibat kekerasan, Bu, ya? Ya, mukul dalam arti tentain kepala. Iya, akibatnya meninggal. Ya, kalau mengakibatkan meninggal, kesimpulan nanti di forensik saksi ahli. Ini kan saksi ahli cobaan rekayasa, Bu, dari keterangan Pak Dirkrimum dan Pak Mulya menerangkan penyebab meninggalnya korban akibat benturan di bagian kepala belakang. Ya. Apakah rekonstruksi? Apakah sesuai dengan rekonstruksi kekerasan di dalam korban Kalau bagian saksi kepala? ahli kan tidak dihadirkan, tapi nanti di bekas dia hadir dalam sidang. Nanti akan diterangkan ahli pada proses pengadilan. Ini kan ada percobaan rekayasa, Bu, dengan gantung diri. Itu siapa ide pertama yang? Kalau itu kan kita mencari deh, kita mencari alat bukti. Ya bantu ibu doa, syukur-syukur kita temu. Tapi ya dengan saksi-saksi, petunjuk dan alat bukti, saksi ahli, barang bukti, itu yang bisa meyakinkan kita jaksa untuk bisa naik perkara ini jadi P21. Tapi mohon sabar. Artinya itu masih kurang ya, Bu? Alat bukti masih kurang atau apa? Ya dengan waktu kan ini juga perpanjangan, masih baru 20 hari ya Pak Kasat ya? Belum. Masih Yang membawa ke sel tahanan siapa? Iya, siapa, Bu? saya tahanan ya. Yang dari Keduanya, Bu. Iya. Begitupun proses pada saat mengikat, Bu, ya? Dan kalau mengikat masih kita mencari. Jadi sesuai rekonstruksi itu yang digambarkan itu keterangan dari masing-masing para pihak. Jadi itulah tujuan rekonstruksi tadi, kita untuk mengetahui gambaran jelas uraian kejadian, urutan, lokasi, terus peran masing-masing pihak. Jadi tidak tergambar apa yang rekan-rekan maksud sekalian tadi, kita hanya mencocokkan keterangan saksi dan apakah ada kebenaran dari keterangan saksi maupun tersangka tadi. Demikian. Siapa yang merekayasa untuk menggantungnya? Jadi tidak tergambar dalam hal apa yang dimaksud rekan-rekan media atau rekayasa seperti itu. Terus yang membenturkan itu 2 orang itu atau 1 orang? Salah satu. Salah satu. Pak, berarti untuk rekonstruksi ulang lagi ada lagi atau cukup sekali nih? Cukup 1 kali. Tapi kalau di saat nanti Diperlukan. kita akan. Tadi pihak pengacara kuasa hukum menyatakan bahwa tali pinggang dan adegan gantung diri itu belum dia ada adegan. Jadi tidak ada yang bisa memberikan keterangan. Jadi kan rekonstruksi itu kita berdasarkan fakta-fakta yang dimuat oleh keterangan saksi ataupun tersangka pada saat pemeriksaan. Itulah kita lakukan rekonstruksi. Kita cocokkan lagi kebenaran masing-masing pihak. Jadi tidak ada maupun itu yang disampaikan tadi rekayasa digantung.
Itu tidak ada. Mungkin cukup sekian. Nama saya Oktalini Priyanti SHMH. Saya mewakili Pak Kajari ke sini atas dasar surat